Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat masih muda, perkenalkan nama saya Rohatul Aulia, siswi MTS Muhammadiyah 2, Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk bercerita tentang dongeng yang berjudul Persahabatan Kancil dan Bunglon. Di suatu tempat, di pedalaman hutan yang asri, di mana hewan hidup bahagia dan damai, terdapat dua hewan yang saling bersahabat, yaitu kancil dan bunglon. Kancil adalah hewan yang baik, ceria, dan senang membantu kawannya. Sedangkan bunglon adalah hewan yang pemalu dan kurang percaya diri karena dia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan sebagaimana teman-teman lainnya. Suatu ketika, mereka berjalan di pinggir hutan sambil membahas berita tentang perlombaan yang diadakan oleh Raja Hutan. Kancil sangat tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut dan berniat untuk mengajak sahabatnya, Bunglon, untuk ikut serta. Hai Bunglon, tahukah kamu, Raja Hutan akan mengadakan sebuah perlombaan dan pemenangnya akan mendapatkan sekeranjang buah. Maukah kamu ikut berlomba bersamaku? Iya, Cil. Aku sudah dengar kabar dari burung-burung menyebar berita. Tapi aku malu, Cil. Malu kenapa, Lon? Aku malu, Cil, kalau nanti kalah dalam perlombaan. Aku tidak sekuat gajah. Aku juga tidak pandai manjat seperti monyet. Dan aku juga tidak secepat kau, Cil. Bunglon sahabatku, jangan berkecil hati. Setiap individu pasti memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Begitu juga dengan kau, Bunglon sahabatku. Apalagi kita kan belum tahu apa jenis perlombaannya. Ayo, Lon. Berkat bujukan dari Kancil, akhirnya Bunglon pun mau dan menyetujui untuk ikut berlomba. Bunglon juga merasa tidak enak hati bila harus menolak ajakan dari sahabat baiknya. Hari pun berganti dan tibalah saat perlombaan dimulai. Banyak sekali hewan-hewan yang berkumpul untuk mengikuti dan menyaksikan perlombaan tersebut. Hewan-hewan yang mengikuti perlombaan diantaranya Kancil, gajah, monyet, dan bunglon. Mereka semua berkumpul di lapangan untuk menerima pengarahan dari Raja Hutan. Hahaha. Aku ucapkan terima kasih bagi seluruh rakyatku yang telah hadir memenuhi undanganku. Pada kesempatan kali ini, kita akan memainkan sebuah permainan yang bernama petak umpet. Hahaha. Sebelumnya, aku akan menjelaskan bagaimana cara bermain petak umpet. Petak umpet terdiri dari satu pemain penjaga dan yang lainnya bertugas untuk bersembunyi. Dan yang bertugas sebagai penjaga adalah aku sendiri. Hahaha. Permainan akan dimulai ketika aku menutup mata menghadap dinding dan menghitung dari 1 sampai 10. Dan ketika aku menghitung, kalian harus bersembunyi agar tidak ketahuan. Dan ketika kalian ketahuan, aku akan menyebut nama kalian dan menyentuh dinding tempatku menjaga. Itu berarti kalian kalah. Hahaha. Untuk memenangkan permainan ini ada dua cara. Pertama, kalian bisa mendahuluiku untuk menyentuh dinding tempatku menjaga. Atau kalian bisa bersembunyi tanpa ketahuan olehku selama 10 menit. Bagaimana? Apakah kalian paham? Paham, Yang Mulia. Hahaha. Permainan pun dimulai. Saat sang Raja Hutan menghitung, semua peserta sibuk mencari tempat sembunyi. Gajah berlari di balik pohon untuk sembunyi, sedangkan monyet bergegas menjat pohon dan sembunyi di balik dedaunan. Dan Kancil, dengan kelincahan dan tubuh mungilnya, ia menyelinap di rimbun rerumputan. Sementara Bunglon, ia bingung mau sembunyi kemana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raja Hutan pun selesai menghitung. Ia berbalik dan mulai mencari pemain yang bersembunyi dengan jeli. Gajah! Hahaha. Kemudian, pandangan Raja Hutan mengarah ke pohon-pohon yang ada di sekitarnya dan menemukan monyet yang sedang bersembunyi di balik dedaunan. Monyet! Ya, ketahuan. Hahaha. Raja Hutan mencari di rimbun rerumputan dan menemukan kancil di sana. Kancil! Hahaha.
Setelah 10 menit, Raja Hutan pun mengaku kalah dan memanggil nama Bunglon. Bunglon! Bunglon! Di mana kamu? Aku mengaku kalah, Bunglon. Aku di sini, Yang Mulia. Semua pun terkejut mengetahui bahwa dari tadi Bunglon berada di tengah lapangan tanpa mereka ketahui. Wah, selamat ya Bunglon. Ternyata kamu jago bermain petak umpet. Iya, Cil. Terima kasih. Ini juga berkat semangat yang kamu berikan terhadapku. Hahaha. Bunglon, selamat. Karena kamu telah menangkan permainan ini, kamu berhak mendapatkan buah-buahan. Bunglon pun menerima hadiah tersebut dan mengajak seluruh pemain untuk menikmati buah tersebut bersama-sama. Sahabat Mata Muda, dari kisah ini kita belajar bahwa percaya diri adalah kunci keberhasilan. Dan setiap individu memiliki bakat yang unik. Saat kita percaya pada diri sendiri, kita mampu mengungkapkan potensi terbaik kita masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah main petak umpet? Pernah. Bagaimana perasaan kamu ketika bermain petak umpet? Capek tapi seru. Seru terus asik banget. Capek, seru, asik. Very happy, soalnya emang seseru itu, apalagi kalau mainnya sama teman-teman. Senang bisa main sama teman-teman. Oh, senang bisa main sama teman-temannya. Bisa kumpul juga ya sama teman-temannya? Iya. Iya. Kemudian apa manfaat yang kamu rasakan ketika bermain petak umpet? Bisa membuat badan sehat, soalnya lari-larian. Manfaatnya itu banyak banget. Salah satunya itu kita bisa jadi orang yang lebih teliti. Soalnya kita kan nyari orang-orang yang sembunyi. Harus sabar sama harus teliti juga kalau mencari orang. Kita bisa mempererat persaudaraan, soalnya kita kan kumpul sama teman-teman. Terus juga biasanya kan main petak umpet lari-larian tuh. Terus ada yang jatuh, kita bisa nolong.